Tuh, kelihatan nggak? Yang putih-putih tuh. Buat itu apa saudara? Itu kuntilanak. Sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih.
Oke, halo Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya, Steven Evander, di sesi solo camping horror. Jadi mungkin kalian ngerasa aneh, awkward ya ketika saya tidak berbicara sama sekali. Karena gini Sobat Horor, karena saya itu lagi terkena serangan sakit hati dengan komentar seperti ini nih. Nah, ada yang berkomentar bahwa jangan banyak ngomong lah, kalau camping aja. Terus kalau kalau mau buat video ya diem aja gitu loh, nggak usah banyak ngomong gitu kan. Bahasanya itu kayak gitu kan, dia kan secara tidak langsung. Sekarang gini deh, aku kan bukan camping ASMR, aku tuh bukan camping orang luar negeri yang mungkin tanpa suara apa seperti apa. Karena aku di sini camping yaitu untuk menjelaskan kepada kalian semua seperti apa kronologi yang ada di sini, seperti apa tragedi yang ada di sini, dan seperti apa kondisi dan lokasinya itu di mana. Bener nggak Sobat Horor? Itu tujuan saya berbicara. Makanya kalau ada yang bilang jangan banyak ngomong, terus saya berbicara gimana caranya Sobat Horor ya. Jadi kalau kalian lebih suka mana Sobat Horor? Lebih suka saya yang banyak ngomong menjelaskan, atau saya yang diem aja kayak tadi Sobat Horor? Kalian tulis di komentar ya. Oke Sobat Horor, jadi kali ini sekarang saya sedang berada di sebuah wilayah di Jawa Tengah Sobat Horor ya. Tepatnya ini itu saya tuh masih belum bisa kasih tahu di mana tepatnya. Cuma aku kasih clue-nya aja ya, deket dengan sebuah jalur pendakian Sobat Horor. Wah mantap nih, dan ini susah banget Sobat Horor. Oke, jadi di sini itu adalah sebuah hutan, yang dimana sebuah hutan tersebut ini kalau memang kita niat untuk ke sana ya, makin ke sana makin ke dalam, itu adalah sebuah jalur pendakian Sobat Horor. Lokasi yang saya tepati di sini itu adalah sebuah tempat yang dipercaya oleh masyarakat sekitar sini sebagai pasar setan dulu. Jadi dulunya itu katanya ada orang sering berjual barang-barang yang gelap Sobat Horor. Kayak kalian tahu ya, barang-barang yang gelap bukan berarti narkoba, bukan. Tempat-tempat yang kayak misalkan jual-jual yang aneh-aneh, kayak jual jimat, jual kodam, jual-jual yang gitu-gitu Sobat Horor, itu ada di sini Sobat Horor tempatnya. Dan orang-orang juga bilang memang secara kita bisa melihat itu memang ada pasar setannya dulu dan sekarang. Dalam arti secara tak kasat mata ini juga disebut pasar setan karena pernah ada orang itu kesasar sampai masuk sini. Dan dia bilang itu dia itu habis melewati pasar Sobat Horor. Dia habis melewati sebuah pasar yang ramai banget, tapi orangnya cuma diem aja, nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ketika dia tanya mau kemana, dia cuma bilang mau ke seberang sana, mau ke jalur pendakian gitu kan. Terus dia diem aja, dia kayak cuma ketawa, ada yang menangis, dan katanya dia tuh juga melihat seperti banyak anak kecil Sobat Horor. Wah ngeri juga ya Sobat Horor ya. Dan sekarang jam menunjukkan pukul jam 8:30 malam. Jadi tadi aku udah sempat tidur dulu Sobat Horor, terus aku udah cuci muka, jadi udah fresh lagi. Dan tadi Sobat Horor lihat ya bahwa memang saya itu naruh kayak melati gitu ya untuk mengitari tenda. Gunanya untuk apa? Kalau kalian tahu melati itu seperti simbolis atau media untuk kita itu berkomunikasi dengan mereka yang tidak terlihat. Bahasanya itu makanannya mereka Sobat Horor. Jadi ketika jadi gitu, kayak memang di sini tuh rame Sobat Horor. Walaupun saya di sini secara mata saya ini sepi, tapi yang saya rasakan di sini itu adalah keramaian ya. Walaupun saya tidak bisa melihat orang gitu loh, suara-suara selalu terdengar, langkah kaki sama orang bisik-bisik. Mungkin kalau mereka ngelihat saya itu seperti apa? Seperti saya tidur di pasar. Saya bangun tidur di pasar, kalian bisa bayangin nggak? Saya bangun tidur di pasar tuh kira-kira mereka ngapain? Dasar lu ganggu jalan aja. Paling gitu kan Sobat Horor ya. Nah maka dari itu saya akan ajak Sobat Horor jalan-jalan dulu. Habis itu saya akan coba pasang kamera Sobat Horor ya. Semoga aja bisa ada sesuatu yang terjadi di sini. Oke, let's go. Of course, sekarang saya sedang berada di luar tenda, dan tadi saya sudah menaburkan melati ya Sobat Horor. Dan memang langsung gini nih. Ini sebenarnya tempat-tempat banyak ular di sini nih, bolongan-bolongan gini. Cuma ya udahlah, teori bodoh amat Sobat Horor ya. Nah, jadi saya ini ingin mengajak Sobat Horor jalan-jalan. Ini tuh Sobat Horor, nih yang saya injak ini adalah dulunya sebuah bangunan. Nah ini bangunan yang sudah ambruk semua Sobat Horor. Nih Sobat Horor lihat, sebenarnya secara itunya masih ada, kayak sisa-sisa bangunannya masih ada, cuma ya tertutup daun-daunan seperti ini Sobat Horor ya. Wow, ada suara Sobat Horor. Dengar nggak? Halo. Wow. Halo.
Apa itu saudara? Itu ada sesuatu saudara. Ada putih-putih guys. Tuh kelihatan nggak? Ada putih-putih tuh. What? Itu apa saudara? Itu kuntilanak, sumpah. Sumpah itu kuntilanak. Woi! Sumpah itu kuntilanak saudara. Sumpah demi Tuhan itu kuntilanak. Demi Tuhan, demi Tuhan, demi Tuhan. Itu kuntilanak sumpah, panas dari ketawa-ketawa. Tapi itu bukan yang aku cari saudara. Biarin aja. Biarin! Yang saya cari adalah penduduk-penduduk yang katanya itu saudara. Di sini tuh mereka tuh ramai gitu loh. Aku tuh pengen lihat mereka ya. Apa itu itu ya salah satunya ya. Bodoh amat ya. Cil kuntilanak. Oke, saya akan melewati ini saudara ya, pembatasnya. Yup. Nah, sekarang saya akan coba memasuki wilayah bagian sebelah sini. Sobat Doro lihat, ini sudah mode-mode. Wow, gila. Gimana kalian ketika kalian ditantang oleh seorang penantang, dimana kalian harus tidur di sini Sobat Doro. Ini no gimmick-gimmick kan, no setting-settingan ya. The one and only in channel Stephanie Vander ya. Maksudnya kalian yang suka-suka ngehujat saya tantang balik coba. Anda tidur di sini, saya kasih nih setengah itu deh, nggak usah sampai pagi, sampai jam 3 aja deh, dari jam 10 sampai jam 3 saya kasih 500.000 serius, tidur sendirian di sini. Ini tapi buat bagi para yang penghujat ya nggak usah ngehujat, ya nggak usah sebenarnya. Karena kan orang yang ngehujat kan banyak ngomong gitu kan. Ini oke, aku ini tuh nih, karena ada kaki saya aja sudah tidak terlihat sebetulnya. Betapa ini rungsamnya. Oke. Di sebelah sini pohon-pohon besar sama seperti ini. Cuma saya belum bisa masuk saudara. Oh bisa, bisa. Nah itu tenda saya sobat di sana ya. Gunanya saya bawa ketapel, barangkali ada setan ya. Banyak yang request katanya, kak setan ketapel kak, lempar kak. Oke, saya lempar nanti kalau ada suara. Aduh, ketapelnya di sana lagi. Oke, ini segini cukup ya saudara ya. Apa saudara mau jalan-jalan lagi? Apa udah cukup saudara? Cukup lah ya. Kayaknya jangan terlalu masuk ya, jangan terlalu ke sana ya. Nanti kembali ke sana lagi tuh. Karena kalau semakin ke sana saudara, itu jalur-jalur pendakian itu sampai sana tuh saudara. Udah suara-suara jangkrik doang ya, gak ada suara penduduk, jadi kayak makin horor gitu saudara deh. Sobat Doro, saya acak lihat bagian sebelah kiri. Wah, ini tuh seperti ada portal Sobat Doro deh. Dan saya bodo amat lah udah. Bodo amat. Wow. Oke Sobat Doro, saya akan kembali lagi ke tenda. Kayaknya sih, wois. Suara. What? Tadi Sobat Doro dengar suara nggak? Tertawa anak kecil. Dan memang seharusnya ini sudah bukan dalam arti tidak harus menunggu malam Sobat Doro. Sekarang aja jam 8:30 aja udah seperti ini, apalagi nanti malam. Maka dari itu saya akan coba pasang kamera saya Sobat Doro ya. Saya akan pasang kamera saya, 2 kamera aja cukup. 2 kamera cukup, saya pasang di luar sini ya. Di arah sebelah sini Sobat Doro ya. Karena katanya ada yang di komen, Kak kalau naruh kamera kedua yang lebih jauh lagi. Oh saya taruh di sana nanti, di pojok sana ya, sampai nggak kelihatan tendanya mungkin. Janganlah bercanda, taruh sini aja cukup lah ya Sobat Doro ya. Saya taruh sini aja lah cukup lah ya. Oke Sobat Doro, saya akan prepare dulu untuk pasang kamera kedua ya. Let's go. Oke Sobat Doro, saya akan pasang kamera kedua di saya di sini. Karena kenapa? Karena Sobat Doro, energi yang berada di sana Sobat Doro, yang berada di belakang sini, aku ngerasa jujur pergerakan apa ya, secara energinya itu lumayan Sobat Doro di bagian sebelah sini. Dan semoga ketika saya taruh kamera saya di sini bisa merekam suara-suara ya.
Karena kamera kedua ini bukan kamera biasa, jadi semoga aja bisa merekam suara-suara aktivitas atau eksistensi yang ada di belakang kamera sini sebetulnya. Entah suara kayak apa langkah kaki atau mungkin sesuatu hal yang menjanggal ya sebetulnya, yang mungkin kalian juga bisa puas setelah kalian bisa melihat kamera kedua ini nanti hasilnya seperti apa ya. Oke, saya akan tinggal di sini, saya akan masuk ke sana sebetulnya. Wah, sumpah ini jujur ini merinding sebetulnya. Ini gila, pasar selatan ini merinding banget. Aku nggak ngerti sih pasar selatan ini jualannya apa tuh, kan nggak ngerti. Intinya pasti kalau kalian bisa masuk ke zona pasar selatan ini 100% kalian pasti akan dibuat merinding dan nggak akan pernah mau mengenal hal goib lagi, karena itu akan trauma sumber hidup sebetulnya. Oke, saya akan langsung maju ke sana. Let's go. Oke sebetulnya ini aku udah taruh kamera kedua. Jujur ya, sebenarnya saya akan menjelaskan sedikit sebenarnya apa itu pasar setan dan kenapa bisa ada terjadi pasar setan tersebut. Kalau secara spiritual, secara ilmu spiritual, secara ilmu dalam arti saya pelajari selama bertahun-tahun di dunia seperti ini, pasar setan itu terjadi satu karena memang sudah ada tragedi zaman dulu yang mengakibatkan bisanya adanya pasar setan. Mungkin pasar asli yang kemudian dihancurkan atau mungkin memakan korban atau gimana karena ada yang bencana alam, itu bisa ya, karena faktor-faktor masa lalu. Kedua, karena adanya faktor sugesti dari masyarakat sini yang ketakutan dan menciptakan sebuah halusinasi yang mengakibatkan terjadi hal yang seperti itu sebetulnya. Paham nggak maksudnya? Jin-jin yang ada di sini, mereka semua kan licik ya sebetulnya. Ini saya akan jelaskan ya, semoga kalian sampai ke pemikiran kalian sebetulnya. Jadi jin yang ada di sini ada banyak banget sebetulnya. Entah itu genderuwo, pocong, sundel bolong. Mereka itu mendengar atau melihat atau memperhatikan tingkah laku gerak-gerik manusia warga yang ada di sini nih. Ketika mereka warga di sini ketakutan. Nah, poinnya setan ini itu mengambil rasa takutnya manusia. Dia takutnya apa sih? Pasar setan. Ketika mereka semua takut pasar setan, warga-warga manusianya, mereka di sini yang ada di sini kawasan ini, mereka kalau gitu kita buat pasar setan aja. Biar manusia takut dan jatuh ke dalam dosa. Bahasanya seperti itu. Akhirnya mungkin ini mungkin ya, mereka semua ini langsung membuat pasar setan sehingga masyarakat sini ketakutan. Jadi kenapa bisa ada pasar setan? Ya karena yang membuat manusia itu sendiri sebetulnya dengan pikirannya yang ketakutannya. Makanya kan saya selalu bilang sama kalian, jangan pernah takut apapun itu. Ada suara apapun dikit-dikit kuntilanak, pocong, datengin sebetulnya, jangan takut gitu kan. Memang merinding itu manusiawi, seperti saya merinding manusiawi ya. Makanya saya bawa ini gunanya buat apa? Untuk memberanikan diri saya sebenarnya. Cuma ya intinya gitu ya. Itu secara ilmunya seperti itu. Tapi kalau memang secara faktanya masyarakat ini bilangnya memang dulu pernah ada pasar yang menjual hal-hal seperti itu, kemudian sampai ada korban dan lain-lainnya. Ini gitu loh. Jadi versinya itu berbeda-beda. Tetapi aku ambil intinya di sini tuh ada pasar setan dan memang katanya itu orang bilang pernah melihat banyak orang di sini kesasar lihat banyak orang berjualan tapi dengan muka yang dingin sobat. Muka dingin itu muka yang tanpa ekspresi gitu kan. Ditanya di mana jalannya diem aja, ditanya di mana nanti pulangnya diem aja. Tapi mereka juga melihat banyak orang, ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak kecil sobat. Kayak tadi ya sobat, dengar sendiri ada suara anak kecil tapi nggak ada wujudnya. Itulah salah satu bentuk dari eksistensi yang ada di sini ya. Maka dari itu saya taruh kamera kedua di belakang sana supaya bisa menangkap pergerakan atau seperti fenomena yang mungkin saya tidak bisa melihat dengan mata saya, tapi secara kamera bisa terlihat. Oke, capek ya ngomong terus ya. Jadi buat haters yang suka ngomongin saya ngomong terus tuh, saya ingin menjelaskan gitu loh. Sound dulu ya. Nanti ketemu sama saya diajakin kayak gini nangis. Tidak bisa menghargai nanti ketemu seperti aku tinggal nih. Ya oke, saya berani ya misal ketemu sama haters nih. Oke, berani ketemuan di sini. Awal-awal sore-sore masih berani. Ketika malam saya tinggal dulu ya. Mas janganlah mas. Janganlah. Karena nggak segampang itu sebetulnya. Kan ada lagunya. Tak segampang itu. Ya. Ku ditinggal sendirian. Ya. Udah, have fun aja. Have fun sih have fun. Cuma ya harus was-was juga sebetulnya. Aduh, ngantuk sebenarnya tuh. Camping tuh paling enak tidur udah. Nanti bulan Mei ini ya, saya mau ke puncak Gunung Slamet ini, mantap nih. Katanya di sana itu ada sebuah tempat yang hanya orang-orang tertentu aja bisa melihat. Wah seru pasti.
stay tune terus di channel Seven Father karena bakal keseruan nih ya, bakal muncak bareng nanti nih ya, mantap lah. Ngantuk aku. Aduh, masih nyala nggak sih? Oh masih nyala. Sebenarnya kalau ini masih nyala terus ya, oh nggak tahu jam berapa sekarang sih. Udah ada sekitar 2 jam saya tadi coba tidur. Kalau kalian mungkin ini rekam, ini kan kerekam terus nih ya, pasti dengar suara kayak lari-lari terus nih. Dan tadi lari terus dan nggak berhenti nih, nggak tahu nih siapa nih. Ramai sebetulnya, rasanya ramai gitu loh. Rame di sini tuh. Berisik ya. Mulai ganggu saya kamu. Saya tahu kalian ada di sini, tapi kalau kalian bersifat ganggu saya harus ambil tindakan. Nah, bisa gini nih. Suara tadi ya baru saja sini ya nih, dari sini nih, dari samping sini suara saya dengar banget. Aduh, kamera nangkep kok ya. Siang dong, sumpah. Suara apa itu, Mas? Suara apa itu, Mas? Jangan cuma suara. Jalan terus, suara langkah kaki, jalan terus, ketawa anak kecil terus. Ngantuk aku sebenarnya. Kalau setan bisa saya tembak pakai ini beneran sebenarnya. Habis semua setan, saya buru setiap hari. Mas saya udah bisa sebetulnya. Setan itu bisa dikalahkan dengan doa. Kalau kalian ingin mencoba mengusir setan dimana misalkan ya, oke, saya ingin mengusir setan menggunakan metode Stephen Evander. Karena bagi kalian nih haters yang suka ngomong, dasar lu penakut, bilang aja penakut lu. Kamu tidak tahu saya yang dulu. Saya dulu tuh main ilmu-ilmu kayak gini, cuma saya berhenti bermain ilmu-ilmu tentang goib-goib yang terlalu berlebihan karena itu bersifat musyrik. Saya tuh mainan kodam dulu yang kodam yang ada dalam diri saya. Pasti sobat horor lama tahu ada sosok penguasa Laut Utara
Jadi saya memang sering berteman dengan dia. Caranya gimana berteman dengan dia? Tidak segampang itu. Saya membutuhkan waktu 2 tahun untuk berteman dengan dia. Saya merendam diri di pantai utara sampai saya bisa melihat, itu pun langsung nggak sampai 1 malam. Dalam arti nggak 1 malam saya mendapatkan bisa berteman dengan dia, berkomunikasi nggak 1 malam. Kurang lebih 2 tahun, dari tahun 2018 sampai tahun 2020 saya baru menemukan titik terangnya gitu loh. Jadi dulu saya bermain seperti ini, cuma ketika saya berhenti, saya lepas semua energi mustika dan lain-lainnya, hawanya jadi berbeda Sobat Horor. Saya harus benar-benar pure mental saya dilatih di sini gitu. Makanya saya masih sering merinding gini. Merinding karena saya melepas semua ilmu-ilmu saya yang kayak wah begitulah, saya lepas semua. Jadi buat kalian Sobat Horor ya, yang lama, kasih tahu terus sama penonton baru yang suka menghujat ya. Saya dulu bermain ilmu, tapi sekarang saya lepas karena banyak yang bilang itu musyrik. Saya nggak main ilmu-ilmu lagi karena saya pakainya kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Bapa di surga. Oke, kasih jimat Sobat Horor ya, nanti nekat kali ya. Nanti ini kan ada batu nih, batu terus kasih jimat begini ya, kasih jimat terus begini, dalam nama Allah Bapa di surga. Wah gitu. Nah gitu Sobat Horor ya. Tadi kemana Sobat Horor, ini ditutup lagi mental nanti. Jadi gitulah Sobat Horor, aku udah kasih tahu sedikit tadi ya. Semoga aja sih ada sesuatu yang terjadi di kamera kedua, aku belum lihat. Tapi aku mau pakai teori bodo amat Sobat Horor, karena jujur aku ngantuk banget. Aku lagi ngerak badan, jujur. Ini gak gini teman, aku lagi ngerak badan sebenarnya. Cuma aku paksa untuk buat video di sini. Aduh, setan kenapa kamu tuh sering diburu manusia ya? Padahal mukamu tuh hancur, ada yang matanya melotot, hidungnya nggak ada, kepalanya putus, atau ngantuk.